Jadi jelas ya tuan-tuan ya. Jadi jangan pernah beranggapan dakwah ini hanya tugas Tuan ataupun saya. Sehingga kalau tidak ada Tuan dan saya maka dakwah ini tidak akan jalan. Bukan begitu. Tetapi dakwah ini adalah tugas kita. Karena ini adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah di pundak-pundak kita, setiap umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ya begitu ya Tuan ya. Jadi kalau udah tahu itu, maka dai ini ada memiliki sifatnya. Iya ada sifatnya. Ada berapa itu? Ada 13 tuan-tuan. Usahakan kita harus tahu, paham, dan kita miliki ini sifat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari zaman dulu, dari zaman dinosaurus bahkan ya, sifat dai ini ada 13 ya. Yang pertama itu apa? Mahabbah kepada seluruh makhluk Allah, kasih sayang kepada seluruh umat Nabi. Yang mana yakni membenci perbuatan maksiat, bukan membenci pelakunya, tetap sayang kepadanya, sebab ia adalah seorang muslim. Kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya lebih tinggi daripada kecintaan umat kepada dirinya sendiri. Itu Nabi Muhammad. Nah kalau kita ini gimana ini? Ya Allah, hidayah ya Allah. Dan yang nomor 2 adalah semangat rela berkorban harta diri untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Harta diri waktu bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya meminta sebagian saja untuk ditukar dengan surga. Orang-orang menganggap bahwa hartanya adalah miliknya, maka ia gunakan sesuai dengan hawa nafsunya. Allahu Akbar. Namun ia jika menganggap harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka ia gunakan sesuai dengan perintah Allah. Begitu juga dengan waktu dirinya. Niscaya seperti yang dikatakan Kiai Abdul Somad Al-Fansuri, apa itu? Maka ia akan gunakan seluruh harta diri waktunya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Adapun sifat dai yang ketiga ialah selalu niat islah diri, memperbaiki diri. Kita niat islah diri yang nampaknya orang lain mau mengislah dirinya, ibarat mencuci pakaian, maka yang lebih dahulu bersih adalah tangan kita sendiri. Kalau seorang dai ingin memperbaiki diri orang lain, maka tidak akan ada dampaknya diantaranya, bahkan bisa sebaliknya. Insya Allah ya tuan-tuan. Dan yang keempat, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbuat atau tidak semuanya semata-mata karenanya. Dalam hal ini istiqomah, hakikat ikhlas akan wujud pada diri kita sendiri tuan. Dan yang kelima tuan-tuan, istighfar dalam dan setelah selesai beramal. Karena tuan-tuan, dengan istighfar amal akan disempurnakan dan menjadi sebab doa diterima serta turun hidayah. Adapun yang nomor 6 yaitu tabah dalam menghadapi segala ujian tuan-tuan. Dengan sabar kita akan merasakan manisnya iman yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan gerak kerja kita. Bukan begitu ya Tuhan, bukan itu. Tetapi kesabaran dalam bergerak, sabar dalam 4 hal, yaitu sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2, sabar menjauhi yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar terhadap kehidupan dunia. Yang keempat, sabar dalam perjuangan. Pokoknya semangatlah tuan-tuan. Dan adapun yang ketujuh tuan-tuan, menisbatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan ya, apa saja yang menimpa dirinya itulah yang terbaik menurut Allah. Jadi kita nggak boleh cengeng tuan-tuan jadi dai Allah ya kan, masa cengeng. Yang ke-8, tidak putus asa terhadap setiap kegagalan. Pertanyaannya ini kan pada diri kita ini Pak, gimana ini tuan-tuan. Tapi ingat, dakwah tidak tahu itu, tapi belajar dari sumber yang tepat untuk membetulkan kegagalan, yaitu Al-Quran dan hadis. Gagal untuk tidak ditakuti, tetapi dipelajari, ubah strategi, coba lagi. Dan yang 9 tuan-tuan, tabah seperti unta, tidak pernah mengeluh walaupun diberi beban berat ya, jangan seperti kuda. Jadi kalau tuan-tuan tahu kuda itu kalau dikasih beban yang ringan, larinya laju kali itu jalannya, iya, begitu ya. Tapi kalau dikasih yang berat, nggak jalan itu. Insya Allah ya. Dan yang 10, tawaduk seperti bumi, dipijak, dikotori, dibakar, tetapi masih tetap memberi kebaikan. Allahu Akbar. Dan yang ke-11 tuan-tuan, tegak teguh seperti gunung. Macam mana berpendirian yang kuat, lagi kokoh ya, tidak mudah terpengaruh oleh suasana dan keadaan. Dan yang ke-12, berpandangan luas seperti langit. Macam mana berwawasan luas bahwa di atas langit masih ada langit, bercita-cita tinggi untuk kampung akhirat. Begitu Tuhan. Dan yang 13 tuan-tuan, istiqomah layaknya seperti matahari, selalu bergerak memberi manfaat tanpa pernah mengharap imbalan, senantiasa berjalan membawa cahaya tanpa pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari setiap benda yang ia sinari. Alhamdulillah, itulah tuan-tuan 13 sifat da'iyah. Dakwah jalan hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Itulah cita-cita dai-dainya Allah Subhanahu wa taala ya. Khidmat tanpa balas, ikhlas tanpa batas. Saya Hasan Al-Medani dari Sendal Ulama Official Al Fakir mengucapkan
Teruskan perjuangan, tidak boleh mundur walaupun hanya satu langkah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.